Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai sudah ada riwayat 10 tahun yang lalu. Bisakah berasuransi? Teman-teman, berhubung ada yang menghubungi saya dan dia bertanya nih, Pak Petrus, saya sudah ada riwayat tapi 10 tahun yang lalu nih. Bisa gak sih kalau saya ngajuin asuransi jiwa? Sebab saya lihat produk Legacy Pro bagus banget. Jadi orang itu bicara seperti itu. Dia berencana tidak menginformasikan riwayat kesehatannya. Jadi dia bilang dia 10 tahun yang lalu itu pernah cek darah dan hasilnya kurang begitu bagus. Bisa dibilang diabetes lah ya. Dan dia kasih data-data seperti ini. Hasil labnya seperti ini. Nah, berhubung saya bukan dokter, makanya saya nanya nih ke ChatGPT. Ternyata ChatGPT menjawab saya, dan dari hasil jawabannya, ini semua yang dikasih ini di atas normal. SGOT di atas normal, SPT juga di atas normal, gamma GT di atas normal juga, kolesterolnya juga di atas batas normal, asam uratnya juga di atas batas normal. Nah, tugas saya sebagai agen adalah memberikan informasi yang jelas dan tegas supaya jangan sampai nanti nasabah merasa tanda kutip tertipu. Jadi saya di sini memberitahu bahwa apapun riwayat kesehatan Anda itu wajib hukumnya untuk dilaporkan pada saat pengajuan asuransi. Pak Petrus, tapi saya belum pernah rawat inap. Tetap aja teman-teman, udah ada hasil medisnya nih, udah ada hasil rapotnya nih. Ini data sudah ada di klinik atau di rumah sakit. Jadi tidak bisa kita bohongin. Pak Petrus, bisa gak sih kalau saya nggak usah sebutin hasil ini? Nah, untuk sebutin apa enggaknya itu kan sebenarnya sih kalau saya anjurkan, saya sarankan itu secara jujur kita utarakan, kita declare bahwa inilah riwayat kesehatan kita walaupun 10 tahun yang lalu, agar nantinya jika terjadi klaim itu dibayarkan. Karena kalau kita sudah jujur dan kita diterima, maka itu udah pasti klaim dibayarkan. Teman-teman, asuransi itu prinsipnya adalah utmost good faith. Jadi kita harus punya niat baik untuk mendaftar asuransi. Dengan niat baik pula nanti kita proses selanjutnya akan terbantu. Karena kalau kita di awal saja tidak jujur, ada yang kita sembunyikan, ada yang kita tutup-tutupi. Itu jujur sih ya teman-teman ya. Nanti kedepannya belum tentu klaimnya akan dibayarkan. Bisa jadi pada saat terjadi klaim, lalu pihak-pihak bagian klaim itu melakukan pemeriksaan dan ditemukan ditemukan data ketidaksesuaian pada saat pendaftaran dan juga data sebelum mendaftar itu sudah ada riwayat penyakit yang tidak dilaporkan, maka akan berakibat klaim menjadi batal. Nggak mau kan teman-teman klaimnya menjadi batal? Lalu kemudian dia juga bertanya, Pak Petrus punya pengalaman nggak yang serupa bahwa ada orang yang diabetes lalu tidak memberikan informasi lalu mendaftar? Kalau pengalaman saya punya teman yang diabetes tapi dia memberikan informasi di awal pada saat dia mendapatkan dan ternyata mendapatkan pending. Jadi bukan penolakan sepenuhnya tapi pendingnya ini selama berapa lama? 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan boleh dicoba lagi. Ada juga case yang seperti itu, tapi juga ada case yang berbeda lagi, yaitu pada saat mendaftar si calon nasabah ini tidak memberikan informasi yang jujur ke saya. Jadi saya pun nggak tahu nih, si calon nasabah bilang beliau sehat-sehat walafiat. Ya udah, pada saat pengajuan itu kita isinya sehat-sehat nih. Tapi ternyata setelah melalui proses underwriting itu pengajuannya ditolak, teman-teman. Ternyata diketemukan data bahwa sudah ada riwayat penyakit sebelum dia mendaftar dan itu dia tidak mengutarakan. Jadi pada saat pengajuan itu pun ada proses cek oleh underwriting. Nah, prosesnya seperti apa? Jujur saya nggak tahu karena itu kan pihak internal ya. Tapi feeling saya sih mereka punya akses ke database di rumah sakit atau klinik yang mana berdasarkan identitas kita itu akan ketahuan kita pernah rawat inap atau mungkin berobat di klinik mana dan hasil medisnya seperti apa itu bisa kelihatan. Itu menurut saya, cuman
detailnya seperti apa itu pihak internal yang tahu. Ada satu kasus lagi juga, ini cukup unik. Sang suami mendaftarkan istri dan mengaku si istri ini sehat-sehat aja. 5 bulan kemudian terjadi resiko meninggal dunia pada istri dan dia klaim ternyata klaimnya ditolak. Kok bisa Pak Petrus? Ternyata dilakukan pengecekan dan ditemukan nih bahwa sekitar 6 bulan sebelum mendaftar asuransi, si istri tersebut sudah terdiagnosa kanker. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya, kalau kita mau coba berbuat sedikit tanda kutip nakal, kita mau menyembunyikan atau berbohong mengenai riwayat kesehatan kita. Yang ada kita menjadi deg-degan, klaim kita dibayar apa enggak ya. Dia bilang ke si calon nasabah, Bapak maunya tidurnya tenang atau enggak nih? Tidurnya tenang, ada baiknya seluruh hasil kesehatan yang ada, seluruh riwayat kesehatan yang ada dilaporkan sedetail-detailnya kalau perlu. Lampirkan tuh hasil kesehatan yang terbaru kalau ada. Tidak ada ya, dituliskan dulu riwayat Pak. Nah teman-teman, dari video ini belajar sesuatu gak? Kira-kira kalian punya pengalaman apa nih? Boleh nih bagi-bagi ke saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini dan bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya bertanya-tanya, Pak Petrus, kalau saya berbohong mengenai riwayat kesehatan, apakah asuransi mau terima apa enggak dan apakah klaimnya dibayar? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number